Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya Muhammad Imam Bahaki, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Saya di sini akan membuat video penjelasan tentang partai politik pada zaman Orde Lama untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu politik. Tonton sampai habis ya. Oke. Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas politik pada zaman Orde Lama yang ada di Indonesia. Oke, mari kita simak. Jadi pada masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1996, Indonesia baru saja merdeka dan sedang membangun kondisi negara yang baru. Politik pada periode ini ditandai dengan dominasi Partai Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno sebagai politik yang memiliki pengaruh kuat. Dalam sistem politik Orde Lama, Soekarno memegang peran yang sangat berdominan sebagai presiden. Ia juga memperkuat kekuasaannya melalui doktrin politiknya yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, yang dimana ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang besar, atau semua keputusan politik utama harus melalui pandangan dan persetujuan beliau. Selama Orde Lama, sistem politik di Indonesia juga diwarnai oleh adanya kabinet parlementer yang terdiri dari berbagai partai politik. Namun, kekuasaan eksekutif yang besar dipegang oleh Soekarno membuat pemerintahannya cenderung otoriter dan sentralistik. Jadi, demokrasi Orde Lama terbagi jadi dua. Mari kita simak lebih lanjut. Oke. Jadi pembagian demokrasi yang pertama yakni demokrasi parlementer, di mana masa kabinet parlementer merujuk pada periode dalam politik Indonesia pada zaman Orde Lama, di mana sistem politik yang diterapkan adalah kabinet berdasarkan prinsip-prinsip parlementer. Jadi pada masa kabinet parlementer, kekuasaan politik tidak terpusat sepenuhnya pada satu individu seperti pada masa kabinet terpimpin. Sistem ini mengakui peran partai politik dan parlemen dalam pembentukan dan pengambilan keputusan politik. Kabinet parlementer terdiri dari berbagai menteri yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum atau didasarkan pada perwakilan partai politik yang di parlemen tersebut. Jadi setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen memiliki hak untuk mengusulkan calon menteri. Jadi kabinet ini dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih dari partai politik yang memiliki mayoritas dukungan di parlemen. Dalam sistem kabinet parlementer, perdana menteri bertanggung jawab atas pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga kabinet sebagai kolektif bertanggung jawab secara kolektif atas keberhasilan dan kegagalan pemerintahan. Mereka harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan partai politik dan parlemen dalam pengambilan keputusan politik. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem kabinet parlementer. Jadi mereka menjadi penyalur aspirasi rakyat melalui parlemen dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan melalui dukungan atau oposisi terhadap keputusan yang diambil oleh kabinet. Adapun kelebihan dari sistem kabinet parlementer ini yakni seperti adanya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif, yaitu kelebihan salah satunya. Partai politik dan parlemen dapat menguasai kebijakan pemerintah, memberikan saran dan mengajukan pertanyaan kepada menteri dalam sidang parlemen. Ini memungkinkan kabinet untuk bertanggung jawab secara lebih akuntabel kepada rakyat. Namun, dalam tanda kutip, dalam Orde Lama di Indonesia, kekuasaan eksekutif tetap kuat, terutama dipegang oleh Presiden Soekarno. Kabinet parlementer juga mengalami kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah karena dominasi politik Soekarno.
Itu salah satu penyebabnya. Jadi secara keseluruhan masa kabinet parlementer pada zaman Orde Lama di Indonesia merupakan periode di mana partai politik dan parlemen memiliki peran yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan politik. Namun, kekuasaan eksekutif yang kuat tetap ada, dan sistem ini berakhir setelah peristiwa politik yang mengguncangkan negara tersebut. Itu sedikit penjelasan dari demokrasi parlementer. Lanjut ke demokrasi selanjutnya, yakni masuk pembahasan selanjutnya, yakni pada masa kabinet terpimpin. Merujuk pada periode dalam politik Indonesia pada zaman Orde Lama, di mana sistem politik yang diterapkan dalam demokrasi tersebut salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Jadi konsep ini merupakan doktrin politik yang dikembangkan langsung oleh presiden pertama kita, yakni Presiden Insinyur Soekarno, untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan mengarahkan jalannya negara. Dalam konteks kabinet terpimpin, Soekarno memegang peran yang sangat dominan sebagai pemimpin besar. Atau Soekarno yang disebut Bung Karno, ia dianggap sebagai arsitek dari sistem politik tersebut dan memiliki wewenang penuh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem ini, kabinet berfungsi sebagai alat pelaksana kebijakan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno. Jadi kabinet terpimpin dari berbagai menteri dan pejabat pemerintahan yang diangkat oleh Insinyur Soekarno. Mereka itu semuanya dipilih berdasarkan pertimbangan dan kepercayaan Insinyur Soekarno terhadap kemampuan dan kesetiaan mereka pada ideologi dan visi politik Insinyur Soekarno. Kabinet ini tidak mewakili partai politik atau parlemen manapun, tetapi merupakan perwujudan dari kehendak Insinyur Soekarno sebagai pemimpin negara. Jadi pada masa kabinet terpimpin, pengambilan keputusan politik utama itu harus melewati pandangan dan persetujuan langsung presiden kita, yakni presiden pertama kita, yakni Presiden Insinyur Soekarno. Kabinet bertindak sebagai sebagai penghubung antara kebijakan yang ditetapkan oleh Insinyur Soekarno dan pelaksanaannya di berbagai sektor pemerintahan. Adapun menteri-menteri dalam kabinet terpimpin itu harus tunduk pada arahan dan kebijakan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno. Jadi kabinet terpimpin juga mencerminkan dominasi politik Soekarno, sehingga partai-partai politik lainnya memiliki peran yang terbatas dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun beberapa partai politik masih ada, namun kekuasaan eksekutif yang besar dipegang langsung oleh Insinyur Soekarno, sehingga membuat partai-partai tersebut memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan politik. Seperti itu. Terus kabinet terpimpin berlangsung sepanjang masa Orde Lama dari tahun 1999 hingga 1966. Sistem politik ini akhirnya berakhir setelah peristiwa gerakan 30 September PKI pada tahun 1965 yang mengubah arah politik di Indonesia secara keseluruhan. Sekaligus akhirnya masa Orde Lama dan lahirnya masa Orde Baru. Masa kabinet terpimpin adalah periode dalam politik Indonesia pada zaman Orde Lama, di mana Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik. Kabinet berperan sebagai alat pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh Soekarno dalam partai politik memiliki peran yang terbatas. Jadi seperti itu penjelasan sedikit tentang demokrasi terpimpin. Jadi dari pembahasan tadi, namun meskipun ada stabilitas politik dalam Orde Lama, banyak juga tantangan yang dihadapi
misalnya terdapat ketegangan antara kaum nasionalis dan komunis yang akhirnya memuncak pada peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Islam pada tahun 1965. Peristiwa tersebut mengubah arah politik di Indonesia dan mengakhiri era Orde Lama. Jadi itu saja ya, tadi sedikit gambaran tentang politik pada zaman Orde Lama di Indonesia. Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem politik tersebut, periode ini memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia modern. Eh, 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 eh. Sabar. Maju, maju, maju. Kerja bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya sebagai pelajar. Bila ada tutur kata yang salah atau pendapat yang salah, kita bisa berdiskusi di komen bawah. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.